Pernah kepikiran nggak sih, dari mana datangnya perasaan malu, kenapa kita harus kerja keras, dan bahkan kenapa ada kematian? Nah, hari ini kita akan kembali ke titik awal, ke sebuah taman, satu aturan, dan sebuah pilihan yang mengubah segalanya. Kita akan bedah tuntas kisah kejatuhan manusia dari Kitab Kejadian bab 3 untuk melihat bagaimana satu peristiwa ini membentuk kondisi kita sampai sekarang. Inti dari semua ini sebenarnya berpusat pada satu pertanyaan yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Apa yang terjadi ketika satu-satunya aturan yang ada dilanggar? Pertanyaan inilah yang jadi pemicu semua drama yang akan kita telusuri. Oke, semua bermula dari sebuah pertanyaan yang menjebak. Coba bayangin deh, sebuah taman yang sempurna, Taman Eden, di mana semuanya serba harmonis. Tapi, di tengah kesempurnaan itu, muncul tokoh antagonis pertama kita, ular, yang digambarkan sebagai makhluk paling licik dari semua ciptaan. Yuk kita lihat gimana cara dia memulai percakapan. Coba kita perhatikan taktik awalnya. Ular ini nggak langsung nyuruh loh, tapi justru bertanya. Dia bilang gini, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Ini strategi klasik, melebih-lebihkan aturan supaya kedengeran nggak masuk akal. Tujuannya cuma satu, menanam benih keraguan yang pertama. Nah, disinilah kita lihat kontras yang paling tajam. Perintah Tuhan itu jelas banget, jangan makan, kalau makan, kamu pasti mati. Tapi klaim si ular, kebalikannya 180 derajat, sekali-kali kamu nggak akan mati. Ini bukan lagi sekedar menanam keraguan, ini udah masuk ke kebohongan terang-terangan yang menantang langsung otoritas Tuhan. Dan inilah puncaknya. Setelah menyangkal konsekuensinya, yaitu kematian, si ular nawarin imbalan yang luar biasa menggiurkan. Kamu akan menjadi seperti Allah. Disinilah poin krusialnya. Godaan ini bukan lagi cuma soal makan buah, tapi udah bergeser jadi soal ambisi. Ambisi untuk meraih status yang lebih tinggi, untuk jadi setara dengan Sang Pencipta. Nah sekarang bolanya ada di tangan manusia. Godaan udah ditanam, janji-janji manis udah diucapkan. Mari kita coba masuk ke dalam pikiran si perempuan dan lihat proses apa yang terjadi sampai dia mengambil pilihan yang sangat menentukan ini. Apa sih yang bikin dia jadi ngelihat buah terlarang itu dengan cara yang berbeda? Teksnya ngejelasin ada 3 alasan di benaknya. Pertama, dari segi fisik, kelihatannya enak buat dimakan. Kedua, dari segi estetika, sedap dipandang mata. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling kuat, daya tarik intelektual, keinginan untuk jadi bijaksana. Godaan ini benar-benar nyerang dari segala sisi, perut, mata, dan pikiran. Dan lihat deh betapa simpulnya pelanggaran itu terjadi. Cuma 3 langkah, si perempuan ambil dan makan, dia kasih ke suaminya, dan suaminya ikut makan. Selesai. Aturan itu pun dilanggar. Yang menarik, tindakan ini nggak berhenti di satu orang, tapi langsung menyebar. Sebuah gambaran awal gimana satu pilihan bisa berdampak ke orang lain. Terus, apa dampak langsung dari pilihan mereka? Apa mereka jadi seperti Tuhan? Seperti yang dijanjikan si ular? Ternyata, nggak sama sekali. Yang terjadi justru sesuatu yang sama sekali berbeda dan nggak terduga, yang membuka mata mereka dengan cara yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Nah, ini ironis banget kan? Mata mereka emang terbuka, tapi bukan untuk melihat dunia dengan kuasa ilahi. Sebaliknya, mereka malah jadi bisa melihat kerentanan mereka sendiri untuk pertama kalinya. Mereka telanjang. Tiba-tiba muncul emosi baru, rasa malu dan takut. Dan naluri pertama mereka bukanlah merasa kuat, tapi justru bersembunyi. Kemudian, Tuhan datang dan mengajukan pertanyaan pertama dalam sejarah kepada manusia. Di manakah engkau? Pertanyaan ini dalam banget maknanya. Jelas, ini bukan hanya soal lokasi fisik ya. Tuhan pasti tahu ada di mana. Ini lebih ke pertanyaan soal kondisi hubungan. Di mana posisimu sekarang secara spiritual setelah apa yang baru aja kamu lakukan? Dan ketika dikonfrontasi, kita melihat sebuah pola yang mungkin sangat kita kenal. Bukannya bertanggung jawab, mereka malah saling lempar kesalahan. Si laki-laki menyalahkan perempuan dan secara nggak langsung menyalahkan Tuhan yang udah ngasih perempuan itu ke dia. Terus si perempuan menyalahkan ular. Rantai saling menyalahkan pun dimulai. Oke, setelah sesi saling tuduh, tibalah saatnya penghakiman. Konsekuensi pun diumumkan secara resmi. Yang menarik di sini adalah gimana setiap hukuman itu seolah-olah dirancang secara spesifik untuk setiap pihak yang terlibat dalam pelanggaran ini. Konsekuensinya spesifik banget. Ular yang menipu dengan kata-katanya direndahkan secara fisik untuk merayap dengan perutnya. Perempuan yang memimpin dalam memakan buah akan merasakan sakit dalam proses memberi kehidupan. Dan laki-laki yang harusnya menjaga taman, sekarang harus banting tulang mengolah tanah yang terkutuk cuma buat makan. Ada semacam hubungan sebab akibat yang sangat jelas di sini.
Dan di sini, janji palsu si ular akhirnya terbantahkan sepenuhnya. Kepada si laki-laki, Tuhan berkata, "Engkau debu dan akan kembali menjadi debu." Ini adalah pertama kalinya konsep kefanaan atau kematian fisik diperkenalkan. Ini adalah konsekuensi tertinggi dari ketidaktaatan mereka. Kita sampai di babak akhir dari cerita ini, pengusiran dari Eden. Ternyata konsekuensinya bukan cuma kesulitan hidup, tapi juga pemisahan total dari tempat di mana semuanya dimulai. Tapi ada satu momen yang menarik banget sebelum mereka diusir. Tuhan sendiri yang membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Di tengah penghakiman yang keras, ternyata ada secercah pemeliharaan. Ini menunjukkan sebuah kompleksitas. Bahkan ketika konsekuensi harus ditegakkan, masih ada ruang untuk belas kasihan. Pemisahan ini sifatnya final. Gak ada jalan kembali. Langkah pertama, mereka diusir. Kedua, mereka harus kerja keras di luar sana. Dan yang ketiga, untuk memastikan mereka nggak bisa balik lagi dan makan buah dari pohon kehidupan, jalan masuknya dijaga oleh kerubuk dengan pedang yang menyala-nyala. Pintu menuju keabadian di Eden resmi ditutup rapat. Jadi, kita akhiri bahasan kita dengan pertanyaan ini. Bagaimana kisah tentang sebuah pilihan di taman ini masih terasa relevan sampai sekarang? Tema tentang godaan, ambisi untuk jadi lebih dari diri kita, perjuangan untuk bertanggung jawab, dan keharusan menghadapi konsekuensi, semua ini adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal, yang akarnya bisa kita telusuri kembali ke cerita ini. Terima kasih sudah menyimak.